Di Ramadan itu ada kolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ahwat fillah, saya Gilma Mariam Penitat. Kembali lagi di Smapip Podcast, podcastnya para santri. Check this out. Alhamdulillah, pada podcast kali ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustazah Siti. Kepada Ustazah Siti, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Senang bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan pertemuan ini, dan yang paling penting ini bisa dicatat sebagai amal soleh ya, yang akan jadi bekal kekurangan kita. Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya Ibu walaupun sahur seperti ini. Harus semangat. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Ya, apa yang terlintas di pikiran Ibu saat mendengar kata Ramadan itu? Ramadan. Kalau Ibu melihatnya bahwa Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Di Ramadan itu ada kolak. Yang paling penting, Ramadan itu ada puasa. Yang mana kita tahu bahwa puasa itu hanya untuk Allah gitu. Juga Ramadan itu yang keinget berkahnya tuh, benar nggak? Gimana rasa nggak? Bagaimana berkahnya Ramadan? Ternyata tidak hanya yang Muslim ya, yang Muslim pun ikut kebagian tuh kecipratan. Yang tadinya nggak suka ke masjid juga jadi suka ke masjid gitu. Di Ramadan tuh jadi ada sebuah perbaikan ibadah. Juga di Ramadan juga ada tarawih ya? Iya. Ada tarawih. Dan yang paling penting yang nggak ada di bulan yang lain, apa itu? Lailatul Qadar. Yang kalau dikejar dengan usia, sekarang Gilman berapa usianya? 17 tahun. 17 tahun. Nyampe nggak ke 82 tahun? Belum tentu. Kalau nggak bisa kan? Tapi manakala kita berbuat kebaikan di Lailatul Qadar itu ternyata 1000 bulan. Itu adanya di Ramadan. Banyak sekali Ramadan. Sehingga mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan. Amin. Karena ternyata ya tidak ada juga yang tidak dapat apa-apa. Makanya Rasulullah mengatakan rugi, celaka, hina andai kata mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau bagi saya yang banyak dosa, ini sarana untuk menyucikan jiwa Ramadan. Masya Allah. Jadi emang berbeda ya Bu ya, bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain. So, ada yang bilang Bu, bulan Ramadan tuh bulan istimewa ya Bu ya. Kenapa sih Bu bisa disebut bulan istimewa di bulan Ramadan tuh? Istimewa. Kalau istimewa itu berarti beda dengan yang lainnya. Kalau di bulan yang lain ada nggak tarawih? Tidak ada. Ya ada. Ada nggak itikaf? Iya, tidak ada. Paling Jumat ya. Yang paling penting bahwa di bulan Ramadan itu dibukakan pintu-pintu surga, benar nggak? Ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan. Itu keistimewaan Ramadan yang mana kalau kita tidak mempergunakannya rugi banget. Makanya ya menurut
mudah-mudahan keistimewaan yang didapat dari Ramadan itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan istimewanya di Ramadan, bukankah diturunkannya Al-Quran? Sehingga makanya itu adalah sarana kita untuk memperbanyak memperbanyak Al-Quran. Istimewanya di Ramadan bahwa berkumpulnya hal yang wajib dan juga yang sunnah. Yang wajib apa saja? Sholat, zakat, puasa. Itu kan semua yang pokok-pokok, betul, pokok-pokok kebaikan. Yang sunnah, sedekah, kemudian juga menolong orang, kemudian juga iktikaf, kemudian juga apalagi banyak silaturahim sebenarnya apa wajib. Yang jelas Ramadan keistimewaan itu berkumpul kebaikan. Masya Allah. Terus Ibu bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan ini? Karena tadi bahwa ini sesuatu yang istimewa, maka yang harus kita miliki adalah harus bahagia. Ya Mas, kan bahagia nggak? Atau berapa? Alhamdulillah. Berarti kita ada iman. Karena ada juga yang biasa-biasa aja. Nah, kalau yang merasa biasa-biasa dengan ketemunya Ramadan, maka itu segera banyak istighfar. Banyak istighfar. Jangan-jangan dosa yang meliputinya sehingga maka buka kebaikan-kebaikan. Karena ya bertemu dengan Ramadan, dengan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dibelenggunya setan, harusnya bahagia. Kenapa? Karena pintu-pintu ketaatan, peluang-peluang untuk kita bisa mengejar ampunan Allah itu di Ramadan. Maka selain kita bahagia, maksimalkan kesempatan ini dan jangan berpikir gini, aku kan masih muda, nanti aja lah kalau udah tua. Emang mau tua? Emang bakal ketemu tua? Nggak tahu ya. Karena kan kalau azal mah tidak mengenal. Ada nggak teman Gilmar yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini duluan? Ada. Berarti kan tidak menjamin, benar. Makanya apapun kita sekarang, apalagi nih untuk para remaja ini, ini harus kesempatan banget. Karena biasanya kalau di bulan-bulan ini kan juga banyak kelalaiannya ya. Nah, maka bagaimana kita menyikapi Ramadan ini, sikapilah dengan sikap yang terbaik, penuh bahagia dan memaksimalkan ibadah. Dengan tentunya minta Allah mampukan aku untuk bisa menikmati ibadah ini. Minta kepada Allah, karena Allah lah yang mengaruniakan kekuatan kita untuk melakukannya. Masya Allah. Terus nih Bu, kalau untuk aturan berpuasa di bulan Ramadan, itu apakah ada aturan tersendirinya? Ya benar, jangan sampai kesolehan. Aku mah ada apa tuh sampai Isya gitu ya. Apa tuh kuat, dalam sampai berhari-hari juga nggak apa-apa, bawa tidur aja gitu. Itu bukannya double, itunya pahalanya error dan nggak sah ya, karena salah. Aturannya di dalam Islam belum jelas bahwa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, aturannya begitu. Makanya harus tahu tuh ilmunya supaya dapat pahala. Karena ingat loh, puasa bagi umat Islam ini adalah sebagai ibadah. Nah, maka jangan sampai salah niat karena untuk langsing misalkan untuk diet gitu, enggak, sayang gitu. Karena kan syarat ibadah itu diterima bila niatnya memang karena Allah dan tata caranya sesuai dengan aturan Rasulullah. Rasulullah sudah mengaturnya bahwa puasa itu hanya siang saja, tidak dengan malam. Dan puasa itu berhenti dari makan, minum, dan bagi yang sudah dewasa
tuh hubungan badan gitu. Itu secara fikihnya. Dan kalau aturan yang lainnya yaitu puasa kan lah mulut kita, telinga kita, mata kita gitu. Itu aturan yang Siap, Bu. Ya, kan ada perbedaannya Bu ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu kan ada masa haidnya gitu ya Bu. Ketika perempuan haid itu bukan sedang haid, ketika menjelang maghrib. Nah dia tuh keluar Bu darah haidnya, apakah puasanya batal atau tidak? Nah ini sebetulnya yang harus diantisipasi. Nah jadi bagi akhwat yang biasanya kan kalau mau haid itu suka ada ciri-ciri ya, gejala-gejala. Nah itu harus apa tuh sering melihat. Kenapa? Itu antisipasi, apalagi kalau menjelang maghrib. Itu udah maghrib belum? Belum. Kalau belum berarti batal puasanya, benar nggak? Kecuali kalau udah maghrib. Yang nggak jelas. Aduh ini kapan ya datangnya gitu, keluarnya habis maghrib atau sebelum maghrib kan gitu kan. Nah makanya kalau yang sudah ada gejala-gejala gitu menjelang-jelang itu lihat, itu untuk membuktikan bahwa aku ini selesai nggak ya, tuntas nggak ya puasanya gitu. Sehingga kalau keluarnya sesudah maghrib berarti lulus tuh, jadi nggak usah dikodok. Tapi keluarnya sekalipun aduh baru beberapa menit lagi gitu, saya juga dulu pernah 5 menit lagi gitu, kan gemes gitu ya. Tapi ya harus ridho lah, karena itu adalah ketentuan dari Allah gitu. Itu kasih sayang dari Allah, karena ridho terhadap ketentuan Allah juga itu bagian dari keimanan kita. Jadi tergantung, kalau menjelang berarti batal, tapi kalau sesudah maghrib berarti enggak. Palingnya itu aja antisipasinya. Ya dilihat kalau sudah gejala-gejala sana. Jangan nanti aja lah, jangan cuek gitu. Supaya dia tidak bingung. Lantas gimana kalau ini keluarnya sesudah atau sebelum? Untuk itu adalah ganti aja. Untuk kehati-hatian mah begitu. Dan ini juga yang perlu diketahui, yang perlu diperhatikan oleh para muslimah yang sedang haid ini. Jangan merasa bahwa haid itu sebagai penghalang untuk ibadah. Enggak lah, masih banyak. Kalau kita nggak bisa sahur, kita bisa memberi makan orang yang sahur, sama kan dengan yang sahur. Jadi masih banyak jalan menuju surga. Masya Allah. Terus Bu nih, bagaimana berpuasa untuk wanita yang sedang istihadah? Kalau istihadah sama nggak dengan haid? Beda. Kalau istihadah itu penyakit. Ya, darah penyakit ya. Ya. Berarti kalau penyakit itu tidak terkena hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Sehingga kalau sedang istihadah maka tetap aja harus puasa begitu. Dan tidak menghalangi untuk beribadah. Karena yang menghalangi beribadah itu adalah haid. Karena kalau haidnya memang darah kotor. Nah, sudah membahas tentang haid, sekarang membahas tentang hukumnya sholat tarawih nih Bu di rumah. Kan sekarang lagi kondisinya masih COVID ya Bu ya, masih wabah. Ada hukum tersendiri gak Bu untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah? Nah, kalau tarawih itu sunat apa wajib? Wajib ya di bulan Ramadan. Kalau tarawih itu termasuk sholat wajib atau sunat? Nah, sholat sunat ya, bukan sholat fardu kan? Gitu. Dan apalagi kalau untuk wanita bisa melihat situasi dan kondisi. Nah, kalau misalkan masjid aman, bagus. Di masjid kan biasanya banyak ilmu, banyak ketemu orang, gitu enggak? Tapi rumah itu pun harus jadi bagian untuk kita bisa memaksimalkan ibadah. Dan kalau menurut Ibu justru pada saat rumah ini jadi kebersamaan keluarga, alangkah indahnya kalau itu diikat dengan sama-sama sholat di rumah gitu. Karena kalau tarawih kan memang
Jadi kalau sunat sebaiknya memang di rumah, apalagi dalam kondisi begitu. Cuman alangkah bagusnya kalau kalau ngajak yang lainnya, yang anggota keluarganya, sehingga itu jadi penguatan rupiah kita. Gitu. Dan biasanya kalau di rumah akan lebih leluasa, betul nggak? Karena kalau di luar tergantung imam ya. Tapi kalau di rumah kita bisa berlatih untuk berjujur, begitu. Melatih hafalan kita ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau yang punya punya hafalan itu kesempatan untuk terus murojaah. Gitu. Alhamdulillah, ini beranjak ke pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, kita kan juga sebagai santri dan pelajar pasti banyak sekali kan ya Bu ya aktivitas dan target-target yang harus dicapai. Nah, bagaimana nih, terus kan pastinya tuh lelah ya Bu ya. Bagaimana kita tuh agar tetap semangat gitu melaksanakannya walaupun dalam keadaan puasa seperti ini. Iya. Lelah itu sunatullah. Yang namanya kerja pasti lelah gitu. Hanya yang harus diingat bahwa target kita itu adalah surga. Kalau kita jelas targetnya, ngejar cinta Allah, biasanya lelah itu tidak jadi alasan. Karena justru manakala kita merasa berat, manakala kita banyak pengorbanan yang dilakukan, ternyata nilainya pun berbanding lurus. Apalagi kalau dalam kondisi lelah begitu, inginnya kan istirahat, betul kan? Inginnya istirahat gitu. Tapi bagi orang yang tahu bagaimana pahalanya, bagaimana balasan dari Allahnya, pasti dia akan mengejar cinta Allah, akan mengejar pahala yang lebih dari sekedar itu. Kalau sekedar menurunkan ya istirahat sejenak tidak apa-apa. Yang jangan larut, karena kan tubuh pun punya hak. Tapi kalau kita melihat bagaimana perjuangan, bagaimana ibadahnya orang-orang soleh dulu, mantap. Nah, itu bisa jadi motivasi. Makanya bagus kalau dalam kondisi lelah itu bacalah kisah-kisah yang akan memicu kita, yang akan memotivasi kita. Mereka aja begini gitu. Kita mah lelahnya hanya aktivitas biasa gitu. Bayangkan orang yang berperang, yang itu mengangkat beban banyak. Kita beban apa coba? Tapi karena imannya itu, karena ini adalah untuk Allah, karena kita tahu bahwa ini adalah saat surga dibuka. Nah, makanya Allahumma paksaku. Dan kita jangan melihatnya orang-orang yang sama loyo, yang sama-sama yang sama-sama lesu gitu. Dia juga ini istirahat, udah saya juga istirahat aja. Lihatnya yang itu yang akan memotivasi kita. Karena kalau kita mah kan biasanya gimana yang memotivasinya ya gimana sekitarnya ya. Kalau kita gaulnya, kalau kita dekatnya atau temannya, samaannya terus dengan orang-orang yang bagus, memanfaatkan waktu-waktunya, biasanya akan terpacu. Tapi kalau yang leha-leha, ya pasti merasa dia juga nggak apa-apa begitu gitu. Makanya cari pembandingnya yang bisa memicu kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu-waktunya dengan penuh manfaat. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, dari pertanyaan sudah terjawab. Masya Allah, sangat banyak pelajaran ya Bu ya yang didapat. Ada ya Bu nih kata-kata buat penutup terakhir buat para santri akhwat filah. Yang paling penting kalau untuk muslimah, karena muslimah ini rata-rata suka tidak full puasanya,
Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Karena manakala kita sedang tidak saum, biasanya head ya. Nah, nilai pahalanya akan tetap dimiliki sekalipun kita sedang head tidak melaksanakan itu, karena kita senantiasa melakukannya pada saat tidak head. Misalkan senantiasa memperbanyak baca Al-Quran, senantiasa sholat sunat, senantiasa bersedekah, senantiasa sholat malam gitu, sehingga sekalipun tidak melaksanakan pada saat haid, pahala nilainya dapat gitu. Jadi nilai pahalanya dapat gitu. Karena biasanya kadang ya itu ya sudah mah takor karena kita kurang, terus tidak dimanfaatkan banget gitu. Jadi ya sudah, mau apa lagi. Makanya mumpung kita ketemu Ramadan sekarang, nah jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga manakala kesempatan itu tidak ada, Allah tetap nilai sebagaimana kita melakukan pada saat kita bisa, pada saat kita mampu. Kan tidak harus, halangan itu tidak harus head aja ya, bisa aja sakit gitu. Sehingga kalaupun sakit, sekalipun kita tidak melakukan, tetap aja nilainya dapat. Allah bisa karena biasa. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian ya yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah bro. Gak apa-apa.